Tepuk tangannya kayak orang belum terima THR. Yang semangat dong tahun baru, tepuk tangannya meriah. Wah, haleluya. Puji Tuhan, silakan semua Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ya, dengan penuh kasih saya hidup menyapa shalom. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru saya ucapkan. Terima kasih buat panitia yang sudah mempersiapkan luar biasa jadwal untuk saya melayani. Dan malam ini satu kehormatan buat saya sudah bisa melayani saudara lewat pemberitaan firman Tuhan ya. Dan saya sangat sadar sesadar-sadarnya ini sudah jam 9 ya. Kalau khotbah jam 9 malam begini itu jam pergumulannya pembicara, saudara tahu. Kenapa? Karena saya percaya sebagai besar dari saudara sudah berpikir kapan nasi kotak dibagi. Ya, saya dikenal orang sebagai pendeta tanpa air mata. Saya nggak bisa menangis sudah kurang lebih 22 tahun nih Bapak Ibu ya. Ini Januari pas saya 22 tahun dan puji Tuhan saya hari ini bisa ada seperti sekarang ini ada. Saya bisa bertahan dalam penderitaan. Jadi malam ini temanya selain sebagai sahabat bagi semua orang, temanya juga soal mata gitu ya. Ada yang problem mata. Adik Gresia, saya beberapa kali melayani juga bersama dengan keluarga Pak Suryadi di Gresia, di beberapa gereja. Ya, dia juga punya problem mata. Saya juga punya problem mata. Mungkin beberapa dari jemaat juga punya problem mata. Ada yang mata keranjang dan mata duitan gitu ya. Ya, oke, saya nggak punya air mata itu susah Bapak Ibu ya. Jadi masih pakai obat mata seperti ini. Ini satu botol ini harus diteteskan ke mata saya dan satu hari satu botol. Ini buatan Amerika, tidak ada di Indonesia. Ya, Anda cari di Surabaya nggak bakal nemu, Anda cari di Samarinda tidak bakal nemu. Apalagi Anda cari di sana tuh di Jengandanum, nggak ada saudara ya. Ini hanya adanya di Amerika dan satu botol ini cukup mahal untuk seorang kita yang membutuhkan air mata. Ini harganya 15 US dollar. Saya mesti pakai untuk mata saya Bapak Ibu. Dengan segala keterbatasan saya melayani, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, saya dipelihara Tuhan dengan ajaib. Botol-botol mata ini dari Amerika Bapak Ibu, itu dikirim tiba di Bontang. Sampai hari ini 22 tahun, setiap tetes demi tetes obat saya teteskan ke mata saya melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa yang menyertai orang-orang yang senantiasa berharap dan mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya bersyukur walaupun mata saya juga tidak jelas ya, di ruangan ini saya ngajak Bapak Ibu untuk kita interaktif ya. Saya melihat tidak pakai mata, saya melihat pakai telinga ya. Jadi kalau saya khotbah Bapak Ibu cuma diam membisu, tidak ada suara, tidak bilang amin, diajak ketawa tidak mau ketawa, diajak nangis tidak mau nangis. Di ruangan ini kayak tidak ada orang gitu saudara ya. Jadi responlah apa yang firman Tuhan sampaikan. Karena terus terang Bapak Ibu, tema saudara malam hari ini bukan cuma sekedar tema PGI, tapi juga tema yang saya remai. Saya bisa seperti sekarang ini bisa bertahan, bisa menjadi orang yang tegar dalam pergumulan dan penderitaan. Itu kan ada seseorang yang mau menjadi sahabat buat saya. Ya, ada seseorang yang peduli dengan saya. Ada seseorang yang mau mengangkat saya. Ada seseorang yang mau mengerti bagaimana mengubahkan hidup seseorang yang sedang dalam keadaan terpuruk. Karena itulah peranan daripada seorang sahabat. Dan tahukah saudara siapa dia? Dia adalah istri saya, saudara. Nah, saya mengajak Bapak Ibu saudara merenungkan bagaimana seindahnya menjadi sebuah pribadi yang menyandang nama sahabat. Sahabat bagi semua orang. Mari kita akan lihat nats kita. Buka bersama dengan saya Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita baca ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ya, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak Ibu, kata sahabat itu sesuatu yang menarik sekali, berbicara tentang sebuah kedekatan. Berbicara tentang sebuah spesialisasi ya.
Saya akan sangat bersyukur kalau saya bisa bersahabat dengan Pak Kapolres Borontongko. Seperti sekarang saya bersahabat dengan Kapolres Bontang. Saya bersahabat sekarang ini dengan Pak Eko dan Dim Bontang. Kadang-kadang bicara soal racing motor segala macam, senang punya sahabat orang-orang penting seperti beliau. Saya bisa bersahabat, sekarang saya punya sahabat baru, Bapak Kabid Dinas dari Perpustakaan daerah tempat ini. Saya bahagia, saya senang menjadi sahabat. Kenapa? Karena kan saya punya yang namanya dispesialkan, mendapat dispensasi, mendapat perkenanan, mendapatkan keutamaan luar biasa, Bapak Ibu. Itu menjadi seorang sahabat. Nah, seringkali sahabat itu akan menjadi sesuatu yang berarti pada waktu sahabatnya dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang tidak normal, dalam keadaan yang sedang tidak dalam keadaan yang baik. Itu makanya Yesus berkata, waktu dia lahir ke dunia ini, dia mau menjadi sahabat buat kita yang sedang terpuruk pada waktu itu. Dia sedang mau menjadi sahabat buat kita, lahir di kandang yang indah, dalam segala lapisan kehidupan kita, dia mau menerima kita. Itu kalau saya jadi manusia yang disadar dikasih Yesus seperti itu, betapa bahagianya saya. Kalau seorang tukang ojek menjadi sahabatnya Pak Bupati, betapa bahagianya tukang ojek itu. Kalau seorang pemulung bisa menjadi sahabat seorang pemimpin kota, betapa bahagianya pemulung itu. Ya kan Bapak Ibu ya? Saya pun ngalami Bapak Ibu. Tolong tayangkan foto saya multimedia, Samuel 1. Foto saya ini bukti saya pernah mengalami keadaan terpuruk, keadaan yang terhina, keadaan yang tertindas. Ya, Samuel 1, tolong tayangin. Ya. Saya dalam keadaan kena penyakit yang namanya Stephen Johnson Syndrome. Bagaimana badan saya, sekujur badan saya hangus, baunya amis minta ampun. Anda lihat ini, mata saya buta total hampir 1 bulan, tidak bisa melek. Kalau dipaksa melek itu putih semua, batok kepala membusuk, dari puting keluar darah, kuku saya copot satu-satu, kemudian menggelembung seluruh tubuh dengan air, dengan nanah. Suhu badan saya 43 derajat kala itu. Saya nggak jelasin secara detail ya, nanti Bapak Ibu lihat aja di YouTube. Ketik kesaksian Samuel Irwan, cari yang youtubernya Samuel Irwan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ya itu penting. Dan juga jangan lupa itu bunyikan lonceng di sebelahnya gitu ya. Ya, dan Anda kan bisa melihat bagaimana penderitaan saya waktu itu. Tampillah seorang wanita yang pada waktu itu muda belia, sangat cantik ya. Dia punya potensi untuk meninggalkan saya. Dia adalah istri saya. Dia merawat saya, tampil sebagai seorang sahabat untuk saya. Merawat saya, melima saya, dan itu luar biasa. Jadilah saya seperti sekarang ini. Tahukah saudara, waktu Yesus hadir sebagai sahabat dalam hidup kita, dia memberikan sebuah penerimaan tanpa syarat dalam hidup kita. Dan ada sesuatu yang dibutuhkan dari kata sahabat, yaitu kekaripan tanpa memandang yang namanya perbedaan. Itulah sahabat. Yesus waktu lahir di kandang, dia telah menghancurkan semua tembok-tembok pemisah. Kita yang terkutuk, kita yang kena noda, kita yang selalu membawa sial, kita yang terancam dengan neraka, kita yang kampungan, kita yang dalam keadaan penuh dengan sakit penyakit. Dia datang menghancurkan semua yang namanya tembok-tembok pemisah. Dia terima kita abadanya. Dan